Halo bro, kembali lagi di channel Arumi Film. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah film seru, yang berjudul AXL yang dirilis pada tahun 2018. Jadi kawan-kawan, film kali ini, menceritakan tentang kehidupan seorang remaja yang sering trek-trekan motor, namun kehidupannya berubah setelah bertemu dengan robot yang canggih. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah perusahaan teknologi yang bernama Crane System, yang berniat menciptakan robot rahasia. Seorang ilmuwan Crane yaitu Hendrik, mengungkapkan kalau ia akan membuat anjing robot, yang dinamakan AXL, atau singkatan dari Attack Exploration dan Logistik. Alasan Crane menciptakan robot anjing dan bukan robot babi-babian, karena sejauh ini anjing adalah hewan yang paling setia dengan manusia. Dan nantinya robot itu akan digunakan untuk membantu serta melindungi militer. Robot ini juga memiliki kecerdasan generasi berikutnya yang tentu saja sangat canggih. Our military has attempted to make it an invaluable asset to dog of the future. Scene lalu beralih ke sebuah turnamen motor cross, di mana salah satu pembalap bernama Miles Hills, terjatuh setelah diserempet oleh lawannya bernama Sam. Insiden ini membuat rantai motor Miles putus. Ia pun memberitahu ayahnya bernama Chuke, bahwa dirinya tidak bisa ikut balapan di putaran terakhir, karena mereka sudah tidak punya lagi cadangan rantai. Karena tak ingin melihat putranya kalah, Chuk pun menghampiri tim lawan yang menabrak Miles untuk meminta satu cadangan rantai. Namun Sam dan ayahnya menolak padahal di lemari mereka masih memiliki dua cadangan rantai. No. Hey, we got ones, right? Let's, good luck. Yeah. Keep working. Saat Miles sudah mulai putus asa, teman Sam yang merupakan jabluk baik yaitu Sarah Reyes, diam-diam, mengambil rantai milik Sam dan memberinya ke Miles. Alhasil Miles pun kini ikut kembali dalam balapan. Dalam balapan itu Miles pun mampu menyalip para lawannya, dan berhasil memenangkan putaran terakhir. Singkat cerita, saat Miles dan Chuk sedang beres-beres, Sam menawarkan Miles untuk datang ke pestanya nanti malam. Awalnya Miles enggan karena mau lanjut kerja, tapi ayahnya menyuruh agar Miles datang dan bergaul dengan teman-teman lainnya, jadi Miles pun menerima ajakan dari Sam. Di tempat lain, tepatnya di perusahaan Crane, Hendrik dan rekannya bernama Randall, mendapati kalau robot ASL yang baru saja mereka buat mengamuk, dan melarikan diri. Hal itu tentu saja membuat keduanya panik, karena takut ASL akan menyakiti warga sipil. Maka dari itu, Hendrik pun meminta Randall agar segera melakukan pencarian dengan menggunakan drone. Di malam harinya, Miles mendatangi pesta di rumah Sam yang diisi oleh para muda-mudi. Di sana, Miles diperkenalkan dengan teman-teman Sam. Namun di sini Miles sama sekali terlihat tidak senang dengan pestanya, karena Sam suka membuat ulah. Miles selalu memilih berkeliling rumah Sam, di mana ia menemukan garasi milik Sam yang penuh dengan kendaraan mewah. Dari situlah Miles bertemu dengan Sarah yang mulai bercerita kalau ia dan ibunya bernama Johanna, sudah lama tinggal di rumah Sam. Hal ini karena ibu Sarah dari dulu bekerja untuk keluarga Sam. Bahkan, keluarga Sam yang kaya juga membiayai nenek Sarah di panti asuhan. Setelah pulang dari pesta, Miles selalu menemui ayahnya di tempat kerjanya. Sebenarnya Chuk ingin kalau anaknya itu tak bercita-cita menjadi pembalap saja, melainkan juga menjadi pro player Mobile Legends seperti bocil yang berisik, agar kedepannya hidup Miles lebih baik. Namun Miles berpikir kalau itu tak akan mungkin, karena ia buta map. Yeah,
Anywhere within a 100-mile radius by now. Di sisi lain, Hendrik dan Randall masih berusaha mencari ASL menggunakan ribuan drone. Namun hasilnya nihil. Tak lama kemudian Kapten Alicia Weber dari militer AS menghubungi Andri karena 2 hari lagi ASL akan melakukan uji coba. Andri pun berjanji, kalau nanti di hari H ASL sudah siap untuk diuji coba. Give me a straight answer. And the asset. Crystal. Sedangkan di tempat lain, Sam dan teman-temannya mengajak Miles untuk pergi ke perbukitan. Di sana mereka lalu menunjukkan aksi trek-trekan motor sambil di video, karena nantinya akan dipost di sosial media. Tapi ternyata Sam dan gengnya memiliki rencana yang licik untuk mengerjai Miles, di mana saat Sam mengajak Miles mengobrol, teman-teman Sam yang lain dengan sengaja menuangkan teh pucuk ke tangki motor Miles. Alhasil, saat Miles kembali trek-trekan mesin tiba-tiba mati, sehingga membuat Miles terjatuh. Setelah puas mengerjai Miles, Sam dan gengnya kemudian meninggalkan bensin dan pergi begitu saja. Oh, come on, hurry up. Setelah kejadian itu, Miles lalu bersiap untuk kembali ke rumah. Namun di saat yang sama, ia mendengar suara aneh dari balik kontainer. Dan saat diselidiki, Miles melihat mata merah yang sedang memandangnya. Alhasil, ia pun lari terbirit-birit dan segera tancap gas. Tapi sebelum pergi lebih jauh, Miles berhenti dan memilih putar balik. Karena masih penasaran, kabarnya robot besar berbentuk anjing yang kita kenal sebagai ASL tiba-tiba muncul lalu mengejar Miles. Keduanya pun terlibat aksi kejar-kejaran, tapi saat menuruni bukit, robot itu nyungsep dan tertusuk besi. Robot itu lalu diset untuk penghancuran diri otomatis. Namun prosedur itu tiba-tiba berhenti, saat Miles mulai mendekati Esel secara perlahan-lahan, lalu membantu mencabut besi yang tertancap di tubuh Esel. Esel kemudian lanjut menganalisa wajah Miles dan merasa tak ada ancaman darinya. Alhasil, mata Esel yang tadinya merah, berubah menjadi biru saat melihat Miles, yang artinya, Miles bukanlah musuhnya. Tak hanya itu, kecanggihan sistem Esel bahkan bisa terhubung ke handphone Miles, sehingga Miles bisa mendeteksi bagian-bagian kerusakan Esel. Jadi Miles sebisa mungkin memperbaiki Esel dengan perlengkapan yang minim. There you go, buddy. Can you move it? Singkat cerita, keesokan harinya setelah Esel pulih kembali, Miles pun mengajaknya bermain kejar-kejaran layaknya seperti anjing yang asli. Sedangkan di sisi lain, Hendrik dan Randall menemukan Esel melalui drone mereka, tapi mereka juga terkejut saat melihat ada remaja di sekitar Esel. Randall pun panik, karena Esel bisa melahap Miles kapan saja. Namun, tidak bagi Hendrik, ia malah sengaja membiarkan Esel bersama Miles untuk perkembangan penelitiannya. 5 years. Yo! Sementara itu, Sarah menanyai keberadaan Miles ke Sam, dan mengetahui perbuatannya terhadap Miles. Melalui GPS Sarah pun pergi ke tempat Miles berada. Saat Sarah baru sampai, Esel langsung mendekati Sarah dengan mata merahnya, sampai-sampai Sarah teriak ketakutan. Miles yang mendengar teriakan itu pun langsung lari dan menenangkan Esel. Ia juga mengenalkan Sarah ke Esel. Sehingga kini mereka berteman, dan mata Esel kembali biru saat melihat Sarah. I'm Sarah. Di malam harinya, Sarah dan Miles mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Sarah lalu menyarankan agar Miles mengembalikan Esel ke pemiliknya, karena pasti sekarang pemiliknya sedang mencarinya. Namun, Miles menolak dan menunjukkan bekas tembakan peluru di tubuh Esel. Miles pun berpikir dengan feelingnya kalau pemilik Esel sudah memperlakukan Esel dengan buruk sampai-sampai menembakinya. You freak out. I do. As a kid. Keep going. Keesokan harinya, Sarah dan Miles berencana pergi membeli bensin.
Tapi Esel memaksa untuk ikut, jadi mereka pun menyembunyikan Esel di belakang mobil. Sesampainya di pom, Miles kekurangan uang untuk membayar bensin. Namun masalah langsung teratasi setelah Esel meretas mesin pom. Tak hanya itu saja, Esel juga meretas mesin ATM. Alhasil, Sarah serta Miles pun langsung memungut uang tersebut dan pergi begitu saja. Mereka lalu tiba di base camp Sarah, yang ia jadikan sebagai tempat menggambar grafiti. Di sana Sarah lalu mulai menggambar sehelai bulu burung di dinding, sambil memamerkan keahliannya. Tapi tiba-tiba Esel mengeluarkan cahaya seperti laser di atas kepalanya, dan memutarkan sebuah video yang menjelaskan apa itu Esel. Di mana Esel ini dirancang sebagai mesin pembunuh. Esel juga bisa terhubung dengan prajuritnya melalui aksesoris khusus yang ada di kepalanya. Dengan begitu Esel akan setia dengan prajurit tersebut, dan kemampuannya akan meningkat. In order to avoid enemy. Stop, okay? Setelah itu Esel menunjukkan aksesoris khususnya. Pada saat Miles mengambilnya, tangan Miles terluka, sehingga darahnya menempel di aksesoris tersebut, yang artinya, Miles kini menjadi prajurit Esel. Di sisi lain, ibu Sarah yaitu Johanna menanyakan keberadaan anak gadisnya ke Sam, yang sampai saat ini belum juga pulang. Sam pun melacak Sarah melalui GPS, dan langsung pergi menemuinya. Sesampai di sana, Sam lalu memaksa Sarah agar pulang, namun Sarah tetap menolaknya. Alhasil, hal itu membuat Miles marah dan keduanya memulai cekcok. Mengetahui Miles dalam bahaya, Esel pun langsung menyerang Sam. Sebelum Esel mengoyak-ngoyak Sam, Sarah memohon ke Miles agar menyuruh Esel melepaskan Sam. Jadi Miles meminta Esel untuk melepaskan Sam, dan memberitahu kalau Sam bukanlah ancaman. Seketika mata Esel pun berubah menjadi biru saat melihat Sam. Miles kemudian menyuruh Sam agar pergi dan jangan pernah mengganggunya lagi. Tapi hal ini membuat Sarah marah, karena akan menimbulkan masalah antara keluarga Sarah yang bekerja di rumah Sam. Let it get out of hand. Setelah kejadian itu, keduanya berniat pulang ke rumah Miles untuk memberitahu tentang hal ini ke Chuck. Jadi selama ditinggal Miles menyuruh Esel agar bersembunyi dan jangan kemana-mana. Sesampainya di rumah, Miles lalu cerita tentang Esel ke Chuck, namun Chuck malah menyarankan agar Miles mengembalikan ke pemiliknya, karena takut kalau Esel ini barang ilegal dan berbahaya. Oh, Terry, Miles, that's what they do. How do you abuse a robot? I don't even know. Di saat yang sama, Sam dan gengnya datang ke tempat Esel. Mereka juga menyiapkan bensin serta gas api, karena tujuannya sudah jelas, yaitu Sam akan menyerang Esel dengan cara membakarnya. Dikarenakan sebelumnya Miles pernah bilang kalau Sam bukanlah ancaman, Esel pun tidak menyerang Sam. Dari situlah Sam mengambil kesempatan dan langsung membakarnya. Bring it back. Hey, what's up real quick? Sam juga mengabadikan aksi itu, dengan live di sosmed. Otomatis, Sarah pun melihat kelakuan Sam, dan mengajak Miles untuk pergi ke tempat Esel. Sesampainya di sana, keduanya menemukan kalau Esel sudah rusak parah. Tak berpikir panjang, Sarah dan Miles pun membawa Esel ke garasi balap milik Sam untuk diperbaiki. Di sisi lain, seorang pria dari pihak kren mendatangi Chuck untuk menggeledah rumahnya, karena mengira Miles menyembunyikan Esel di sana. Pria itu lalu menggeledah rumah Chuck, tapi untungnya Chuck berhasil mengambil alih keadaan, dengan mengarahkan panahan, dan kemudian mengikat si pria tersebut. Sedangkan di kren, Rick dan Randall panik karena kekacauan ini. Alhasil Randall pun tak punya pilihan lain dan terpaksa melaporkannya ke Kapten Alicia Weber. Sementara itu, Sarah serta Miles mencoba memperbaiki Esel, dan kemudian merebut sistemnya. Yes, now we wait. Bersamaan dengan itu, pihak Ren juga menggerebek garasi Sam. Tapi untungnya, Miles dan Sarah menyadari keberadaan mereka dan langsung bersembunyi. Area is clear. Saat Esel berhasil selesai terribut, ia bangun, dan langsung menyerang dua orang pihak Ren. Dua orang itu pun melakukan perlawanan dengan menembaki Esel. Alhasil,
Miles dan Sarah pun muncul dari persembunyiannya dan menyerang orang tersebut. Sedangkan Esel melihat kembali memori saat Sam menyerangnya dengan api, dan langsung pergi menemuinya. Alhasil, Miles dan Sarah pun segera mengikuti Esel menggunakan motor. Di sisi lain, Sam dan gengnya pergi ke pom bensin untuk membeli kancut. Disitulah Esel mulai memantau Sam, lalu mengikuti mereka sampai ke sebuah pesta. Saat Sam dan yang lainnya sedang bersenang-senang di pesta itu, Esel muncul dan menerkam Sam dari belakang. Tentunya, kejadian ini membuat orang-orang lari ketakutan. Sam kemudian berhasil menghindari serangan dari Esel dan langsung bersembunyi di bawah mobil. Namun Esel dengan cepat menemukannya dan mencoba mendapatkan si Sam. Sampai akhirnya Miles serta Sarah muncul untuk menghentikan Esel. Tapi Esel menolak berhenti, dan terus menargetkan Sam. Hingga akhirnya, Sam meraih gas api lalu mengarahkannya ke Esel. Dan saat Esel mau menerkam Sam, Miles langsung menghadangnya dan menghentikan Esel. Tak lama kemudian, tiba-tiba ratusan drone muncul, dan melumpuhkan Esel dengan sengatan listrik. Gak cuma itu, beberapa orang dari Crane juga datang untuk membawa Esel, Miles, dan juga Sarah. Sesampai di kren, Hendrik lalu menginterogasi Miles tentang aksesoris khusus yang menjadi kunci bagi Esel. Hendrik kemudian mengingatkan Miles untuk memberikan aksesoris khusus tersebut, dengan begitu ia akan melepaskan Miles dan juga Sarah. Namun Miles menolak menyerahkannya. Hendrik lalu membawa Sarah, dan menunjukkan kalau Esel sedang dalam program manual, sehingga Esel tidak dapat mengenali Sarah dan akan menyerangnya. Karena tak ingin Esel kembali ke tangan Hendrik, Sarah pun mengambil laser dan kemudian menggambar sehelai bulu burung, yang membuat Esel mengingatnya kembali dan menyampingkan program barunya. Alhasil, Esel pun pulih dan berbalik menyerang Hendrik serta Randall. Saat Hendrik dan Randall mencoba untuk kabur, para militer dan juga Kapten Weber tiba untuk menangkap mereka berdua, serta Esel. Sedangkan Miles memilih untuk membawa Esel pergi. Sarah lalu menemui para anggota militer untuk membuat pengalihan. Begitu mereka menurunkan senjatanya, Miles langsung menggunakan motor cross untuk membawa Esel pergi dari para militer. Pihak militer pun tak tinggal diam. Mereka mengarahkan drone dan helikopter militer untuk mengejar Esel. Setelah pengejaran sudah cukup jauh, Miles dan Esel terjatuh saat menuruni bukit. Sampai akhirnya, tangan Miles patah. Dikarenakan sadar, dirinya tak bisa membawa Esel pergi, Miles pun menyuruh Esel untuk pergi sendirian. Namun, karena Miles adalah prajuritnya dan tidak mau jatuh ke tangan orang lain, Esel pun segera lari menjauh sambil mengaktifkan mode penghancuran otomatis untuk menghindari penangkapan dari pihak militer. Setelah dirasa cukup jauh dari Miles, Esel pun meledakkan dirinya sendiri. 6 weeks after the incident. 6 minggu setelah kejadian itu, Hendrik dipenjara karena melanggar keamanan nasional dan juga membahayakan nyawa warga sipil. Ia lalu dikunjungi oleh Kapten Weber, yang memberitahu kalau kode ASL muncul kembali. Jadi mereka merencanakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sementara itu, Sarah serta Miles mendapatkan beasiswa dan pergi ke tempat yang tak diketahui bersama anjing baru mereka. Dan saat keduanya sampai di pantai, mereka membuka paket dari ayah Miles yang ternyata adalah aksesoris khusus milik Esel, yang sebelumnya Miles titipkan kepada Chuck. Saat mereka mengaktifkannya, mereka mendapatkan notif di HP-nya yang menunjukkan sinyal dari Esel, yang artinya, Esel masih hidup. Karena memang Esel ini adalah robot, dan film pun berakhir. It's him. Oke bro, itulah alur cerita dari film AXL. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Arumi Film, sampai jumpa di video selanjutnya.